Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita di surat Al-Ahqaf. Kita mulai dulu dengan doa umur 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Kalimatnya wa aslih li. Coba buka mulutnya. Wa aslih li. Wa aslih li fi dzurriyyati. Yang udah di atas 40 ada berapa orang sini? Di atas 40. Umur-umur kita nih di atas 40 sudah harus dan sudah wajib baca wa aslih li. Aslaha yuslihu bukan hanya lahir atau fisik, batin, jasmani saja, tapi juga aslih li secara batin. Wa aslih li fi dzurriyyati. Inilah yang kita doa terus-terusan. Ya Allah, perbaikilah saya, anak cucu keturunan selama-lamanya. Ada kebodohan-kebodohan saya, ya Allah, ada kesalahan-kesalahan saya, ada aib-aib saya, yang itu kalau bisa jangan diulang sama anak cucu keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati juga berharap ketakutan kita terhadap zina, riba di masa akan datang. Semoga Allah jaga anak cucu kita. Siapa yang anaknya masih 2 tahun, 3 tahun itu ada? Yang umurnya masih segitu-segitu. Di bawah 5 tahun. Ada yang anaknya di bawah 5 tahun? Cuman ketakutan antum terhadap akhir zaman ini? Boleh enggak dibaca juga ayaman kami yang belum sampai 40? Kalau saran saya baca aja. Karena belum tentu sampai. Belum tentu sampai di umur 40. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ayo. Inni tubtu ilaika. Berarti umur-umur segitu tuh udah harus tobat dah, belok kanan dah. Udah mengarah kepada arah yang baik. Enggak ada pilihan, no choice. Life begins at 40 katanya. Hidup dimulai dari umur 40. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Emang kalau baca doa ini, kalau berdoa dengan doa yang begini, ada hadiah apa sih dari Allah? Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Antik betul ayatnya. Spesial. Yang saya bilang istimewa. Mereka yang baca ayat tadi diterima amal terbaiknya dari apa yang sudah mereka kerjakan. Itu yang kita harapkan. Maka yang OTW 40 ataupun sudah 40, saran saya baca aja. Ayaman kami udah 40 ke atas. Bang Deddy berapa? 40 berapa? 43. Oh, Masya Allah ya. Masih muda ya, kayak 30-an gitu ya. Sehat. Fisik 30 ya. Salah KTP berarti. Kalau abang Setiansa berapa? 43 juga. Oh,
Kayak 42,5 lah ya. Jadi Allah bilang siapapun yang berdoa ini, kalau betul-betul doanya, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah, nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Keren. Wa natajawazu an sayyi'atihim, kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Itu buah dari yang di atas. Nah, bacakan ayat ini sama orang yang tidak percaya Allah, tidak bisa. Dia jangankan cerita ampunan, cerita surga neraka gitu. Allah yang lebih besar dari itu dia tak percaya. Maka Bang Kakak ngelatih keimanan ini sampai mati ya Bang Kakak. Tadi malam saya ingatkan lagi 3 tahap iblis. Masih ingat enggak atau masih lupa? Iblis itu punya 3 tangga. Tangganya iblis ada 3. 1, 2, 3. Penundaan. Apa nomor 1? Ya, iblis akan suruh kita menunda kebaikan. Kedua, kepada, kayaknya saya ini tidak mungkin lunas lah. Kata dokter tidak mungkin sembuh kok. Dari mana duit Ustadz? Udah tidak ada lagi dah. Mana bisa? Ini udah masuk ke zona kedua dan ini berbahaya. Ciri-ciri ujian itu dari Allah dan itu bukan azab apa ya man? Tenang. Kalau itu teguran dan azab, saya nyebutnya ujian keburukan ya, maksudnya teguran kasih sayang Allah tuh, itu gelisah. Apa kalau kata orang Melayu kacarganya? Do you understand? Paham nggak kira-kira? Kacarganya apa? Nggak paham ya? Kacarganya itu rush. Apa? Repot sekali gitu. Sini, sana. Ya paham mudah-mudahan ya. Terus apalagi tanda-tanda itu ujiannya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Dia stuck. Misalnya gini. Contoh ujiannya tuh utang misalnya contoh. Utangnya tuh 50 juta. Ya stuck di situ aja, 50 juta aja. Turun 49, turun 48, turun ini. Tapi tidak nambah baru. Nah, yang ciri-ciri itu tuh azab, itu dosisnya bertambah. Dari 50, naik 70, 100. Dan tuh gelisahnya luar biasa. Maka pada saat titik ini, iblis memancing kita untuk prasangka buruk. Mana bisa, tidak mungkin. Nah gitu. Kira-kira gayanya begitu. Yang ketiga nih yang paling menyeramkan. Putus asa kepada Allah dengan satu kata-kata yang sering disebutkan keceplosan. Percuma dong aku sholat. Untuk apa sholat? Allah tidak dengar juga doa aku. Kalau udah sampai muslim tuh di level ini, iblis suka sekali, suka. Salto-salto, mungkin dia bikin syukuran kali. Hah? Potong kambing mungkin dia. 3 tangga nih, menunda kebaikan. Udah hitung waktunya bayar zakat, nanti aja lah. Hitung pengen infak, nanti dulu lah. Ada niat baik tapi ditunda. Ada cita-cita baik, tunda. Karena menunggu waktu yang pas, menunggu waktu yang ideal. Padahal abang kakak, usikum wa nafsi bitaqwallah, tidak ada waktu yang ideal untuk memulai kebaikan kecuali sekarang. Saya waktu 2020, abang kakak, itu kan lockdown kan. Terus ngerasa kayak
nggak betah gitu di rumah. Akhirnya saya keluar dan dikasih tahu sama orang untuk mengunjungi seorang ibu yang makan daun 3 hari. Dia pengen pinjam beras sama orang muslim, tidak dikasih. Malah orang dari agama lain yang ngasih dia beras. Ngasih, padahal dia akan nanti mau pinjam. Lalu beliau cerita ternyata suaminya adalah marbot masjid, imam masjid. Jadi dampak dari lockdown itu ada beberapa profesi yang tidak dapat penghasilan. Dan saya jadi tersadarkan gitu. Oh iya, di bumi ini ada orang-orang yang begini. Akhirnya kita coba cari tahu. Oh ternyata jumlahnya banyak. Tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan. Orang-orang yang profesinya ini profesi yang tak nampak gitu. Mereka juga tidak pandai cerita, mereka tidak pandai narsis, mereka tidak pandai, "Hai guys, aku lagi gali kuburan guys," gitu. Belum ada kan? Baru yang jual kain kafan ya kan? Ada nggak yang bikin konten untuk sedang gali kuburan gitu? Nggak ada kayaknya. Mereka nggak main TikTok. Coba tukang gali kubur. Mana ya? Turumu lu neng kene, Mas. Iki lho turumu neng kene. Wes nek sakmene tok iki lho turumu. Wes ta. Apa sing kate arep nang donya iki, Mas? Sak ganteng-gantengmu, sak hayayumu, sak suge-sugemu. Turumu lu neng kene, Mas. Iki lho turumu neng kene. Wes nek sakmene tok iki lho turumu. Wes ta. Apa sing kate arep nang donya iki, Mas? Ya Allah. Apa ora bakal mati? Ngono kok eran nek karo wong ora duwe. Jajal mati sapa sing nandani dudukne ra melarat kaya aku ngene iki. Jangan tak micek e. Sewati lho wong sing sugih-sugih iki lho. Apa ora bakal mati? Ngono kok eran nek karo wong ora duwe. Jajal mati sapa sing nandani dudukne ra melarat kaya aku ngene iki. Jangan tak micek e. Sewati lho wong sing sugih-sugih. Saya lihat orang-orang yang sampai hari ini masih ada di jalur-jalur kebaikan itu tuh ya bertanya juga sama diri sendiri. Kita kan sering cerita ya, saya 12 tahun gitu, 12 tahun. Mereka tuh 40 tahun, masih jauh sekali ya Bang Kakak. Dan ada lagi banyak orang-orang yang dengan izin Allah jauh lebih istiqomah daripada kita. Dan ngelawan diri sendiri ini bagian dari kita ngelawan juga penderitaan nanti yang akan kita rasakan, karena kita pasti dibalas dengan balasan yang sesuai. Maka tadi kalau Abang Kakak lihat surat 46 ayat 16 itu ada ayat 19-nya yang saya tuh sadar betul gitu. Kenapa Allah baru kasih sinyal atau baru kasih zam-zam itu setelah kurang lebih 8 tahun. Likullin darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Memang beda orang beda proses. Apa? Karena beda dosa. Misalnya gini, Ayaman, apa yang harus saya lakukan Ayaman? Baca Quran Kak, birrul walidain Kak, berbakti, berdasi, birrul walidain, Al-Quran, sholat, infak. Saya udah lakukan Ayaman. Dah? Terus kok belum terjadi, belum ada jalan keluar Ayaman? Ya Kakak bikin dosanya berapa lama? Yang Kakak ceritakan sama saya bisa jadi yang sedang juga Kakak atau Abang tutupi. Saya ya tidak bisa tahu lah mendiagnosa penyakitnya di mana karena tidak jujur kan. Nah, dan tidak perlu juga sebenarnya Kakak bongkar-bongkar aib itu ke saya. Ya udah tinggal sujud. Maka saya bilang solusi untuk orang yang punya masalah itu sujud. Minta ampun betul-betul. Benar dengan merasa benar ini jauh sekali. Dan yang paling dibenci Allah itu orang yang selalu merasa benar. Saya tidak salah kok Ustaz. Suami saya yang harusnya minta maaf duluan sama saya. Teman-teman saya itu yang harusnya
minta maaf. Ini yang sakit. Likullin darajatun mimma amilu liyuwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Ada kata-kata setiap orang akan dibalas dengan balasan yang sempurna dan mereka tidak akan dizolimi. Nah, abang kakak yang baik yang rahmati Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Likullin darajatun mimma amilu ini, kita kalau mau ngikutkan hitung-hitung amal soleh kita ya, kalau misalnya sholat tuh campur ngantuk, campur nguap. Cuman lah tuh, sampai berai-rai mata kita. Terus baca Quran yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim plus shadaqallahul azim. Sedekah kita yang salat kita yang lupa rakaat, doa kita yang buru-buru, minta solusi cepat tapi sujudnya singkat. Coba diulang. Ini orang kurang sehat. Apa kalimatnya? Minta solusi cepat tapi sujudnya singkat. Ini orang kurang sehat. Minta solusi cepat tapi sujudnya singkat. Dalam-dalam sujudnya bang. Minta solusi cepat tapi sujudnya singkat. Ini orang kurang sehat. Udah. Kita lihat ayatnya ya. Khuliqal insanu min ajal. Apa tulisannya? Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tastajilun. Ini saya juga sedang menasihati diri saya Bang Kakak. Kadang-kadang memang masalah itulah yang bikin sujud kita jadi panjang. Pada saat kita lagi punya masalah itulah yang bikin kita akhirnya jadi punya sujud yang bagus gitu. Ada yang minta solusinya cepat tapi sujudnya singkat. Sepertinya ini orang kurang sehat. Dah. Kayak apalah nih bang? Nah gitulah kira-kira kalau bahasa Kalimantan Timur. Kayak apalah bang? Kita semua berharap dapat solusi cepat abang kakak. Hari ini sujud, begitu assalamualaikum warahmatullahi langsung lunas utang gitu maksudnya.
Betul enggak? Dengan dalih dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar sama orang. Saya bilang saya abang kakak pribadi yang ngalamin, yang ngasih antum teori ini, ngajarkan ini, SMK nih, 8 tahun nunggu nih. Sesak napas juga kadang-kadang. Maka saya terima konsekuensinya. Karena kita beda dosa. Kenapa Yaman sampai 8 tahun kok lama sekali? Karena saya tahu ilmunya bang kakak. Saya pernah di pondok. Jadi karena saya tahu, dan apalagi kan penyakit, ya saya tidak bisa bilang lah semuanya, kan ini tidak bisa pukul rata saya gitu. Ngerasa udah pernah di pondok, pernah belajar, lalu ya senior gitu kan. Saya anggap semua orang tuh ya tidak lebih pintar daripada saya gitu. Saya lebih pintar dari mereka. Alhamdulillah pembicara aslinya udah datang. Saya band pembuka aja. Baru datang langsung dikasih ayat ini. Ada yang minta jodoh cepat, apa tadi Ustaz? Bukan. Tapi sujudnya singkat. Seperti ini orang perlu disikat gitu. Sikat miring. Nggak ada yang kebetulan kan? Semua terjadi atas izin Allah. Saya tadi pun lagi memuhasabahkan, menghitung diri saya juga. Diri saya yang saya takut juga, salah satu ketakutan saya Bang Aka adalah ketika Allah cabut nikmat beribadah. Jadi tidak ada lagi lah enaknya sujud gitu, dan tidak ada rasa gitu. Tidak ada lagi tuh rasa di atas sejadah tuh yang gini. Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri. Ya Allah, aku zalim sama istriku, aku jahat sama anak-anakku, aku jahat sama orang tuaku. Ampunkan aku ya Allah. Hilang rasa. Paling seram tuh Bang Aka. Nengok Ka'bah biasa aja gitu. Doa-doa yang bukan lagi doa minta utang lunas, doa minta sembuh, enggak. Tapi doa hamba gitu Abang Kakak. Ya Allah, misalnya gini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, enggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, aku yang zalim. Kan istighfar tuh kita tahu kan, istighfar tuh kan menjauhkan kita dari azab. Nih, 833. Di fase kayak yang saya alami sekarang ya, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah kasih kemudahan dalam banyak hal. Saya amat sangat bersyukur, mudah-mudahan ini tidak lip service. Tapi saya juga takut gitu. Karena kata Rasul, aku tidak takut dengan azab atau ujian keburukan yang sedang kalian alami, kata Rasulullah. Tapi aku justru takut ketika kalian mengalami kemudahan atau mengalami ujian-ujian berupa kebaikan. Maka wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, jadi saya umur 40, anak udah 4, istri udah 1, ya kan? Terus dengan fase-fase, ya betul kan? Udah tuh berarti ya udah, saya udah tentukan titik cukup. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tadi malam pergi ke mall nemankan Fatih. Dalam perjalanan berhenti orang salam, foto. Jalan lagi, salam lagi, foto lagi. Kan jarang pergi ke mall hari Ahad tuh bagi saya sukanya tuh hari Senin gitu. Hari Selasa pas orang libur, pas sepi gitu. Jadi Fatih tuh nyeletuk gitu. Apa celetukan Fatih? Jadi muhasabah buat saya. Emang seterkenal itu ke ayah? Begitu Fatih nyeletuk, emang seterkenal itu ke ayah? Langsung diam saya. Nggak bilang, oh iya ti ayah terkenal ti. Justru malah takut. Popularitas aku nih bisa bikin orang
terinspirasi untuk baik tak? Kalau ngubah kan tak bisa. Saya tak bisa ngerubah siapa-siapa kan. Tapi apakah dengan kenal sama saya, orang tuh bisa jadi punya ide terinspirasi untuk jadi orang baik? Atau mau berbuat baik? 3 orang yang harus antum pegang. Berapa? 3. Nih. Masih lupa? 3 manusia yang kalau antum ketemu sama mereka, antum pegang kuat-kuat. 1, kalau ketemu sama mereka, antum jadi ingat sama Allah. Bukan yang asal ketemu, astagfirullahaladzim. Itu bukan itu ya. Itu tidak masuk kategori itu. Siapa yang harus antum temuin pertama? Orang yang kalau kita ketemu, kita jadi ingat sama Allah. Pegang kuat-kuat. Yang kedua, orang yang kalau kita duduk bareng bersama dia, bertambah ilmu kita. 3, orang yang kalau kita bersama dengannya, bertambah semangat kita untuk menambah bekal matinya kita. Nah, kalau susah, kalau lagi sakit, kalau lagi babak belur, itu doa di pojok masjid tuh enak sekali Abang Kakak. Bisa panjang sujud kita. Dan tidak mungkin singkat. Masa si Ayaman? Iya. Cobalah lihat. Nih. 10, 12. Wa idza masal insana durun da'ana. Kalau dia lagi punya masalah, dia berdoa kepada kami. Lijan bihi. Dalam keadaan baring. Baring lo. Baring itu lagi apa berarti? Lagi sakit. Lagi tiarap tengku. Tengku apa? Tengkurap. Duit kena larikan mentor. Mana lagi? Masjid lah. Siapa tahu dapat pinjaman, ambil kotak amal atau apa gitu. Toto salah ambil. Kotak kritik dan saran yang diambilnya. Nangis panjang. Lijan bihi au qa'idan, atau dalam keadaan duduk, au qa'iman. Allah bilang 3 posisi. Baring, duduk, berdiri. Falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Tapi ketika kami selesaikan kesulitan itu daripadanya, dia berjalan seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Tadi susah dekat. Begitu lapang hilang. Coba diulang. Begitu susah datang ke Allah. Yuk. Kalau susah datang ke Allah, begitu lapang dia hilang. Kelakuan. Maka buat yang hari ini tidak punya utang, tidak punya kesusahan, lagi mudah-mudahnya, bahkan tadi kan kata Fatih, emang seterkenal itu ke ayah. Langsung cepat-cepat balik saya tadi malam tuh. Rasanya pengen langsung cepat-cepat balik dan keluar dari mall tuh. Tak betah rasanya. Gara-gara kalimat Fatih itu. Iya, emang kok terkenal tuh keren ke? Emang terkenal bisa bikin saya ini ke? Kan memang tidak pernah kita jalan, jarang sekali kalau ke mall atau apa tuh hari Ahad itu jarang sekali. Qadarullah kemarin tuh ada yang mau dibeli gitu. Jadi waktu jalan tuh, Assalamualaikum Ustaz. Suka, tapi pertanyaan Fatih itu bikin saya jadi muhasabah gitu. Iya ya. Ujian yang berat. Kan banyak orang bilang gini Abang Kakak. Tapi boleh setuju boleh enggak ya. Ada orang tuh bilang gini. Ayaman, sedekah di waktu miskin tuh susah Ayaman. Nanti kalau saya punya duit saya bisa sedekah. Iya ke? Ayo, menurut antum, mana yang lebih sulit? Sedekah di waktu sempit atau sedekah di waktu lapang? Sedekah itu Abang Kakak justru lebih sulit pada saat lapang. Percaya tak? Percaya tak? Nih, saya kasih ayatnya.
9 ayat 75. Ayo baca. Wa minhum 975. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanas soddaqonna walanakunanna minas salihin. Ustadz, tolonglah Ustadz ya, bantu saya Ustadz, doakan semoga ruko saya laku Ustadz. Nanti kalau laku Ustadz, saya sedekah ke Munzalan nih. Bagus sekali kalimat itu tuh. Cuma saya sayang, saya sering diprank dengan kata-kata itu. Ya belum lama sih, baru 12 tahun aja. Doakan Ustadz semoga bisnis saya ini lancar Ustadz. Siap. Kita doa sama-sama. Begitu lancar sukses, saya yang salah, bukan dia. Dia tidak pernah salah. Yang salah itu saya. Karena berharap. Dan pakai lam takkid, nun takkid. Lanas soddaqonna walanakunanna minas salihin. Nanti kami tuh benar-benar jadi orang soleh Ustaz. Insya Allah saya akan istiqomah Ustaz. Rajin ke masjid, rajin baca Quran. Kalau udah selesai nih masalah saya. Pertanyaannya, dia ke? Apa pertanyaannya? Tukang becak punya uang 25.000. Kawannya pinjam 15.000. Tukang becak manggil kawannya apa? Bro ke? Nggak mungkin ya. Terlalu keren ya itu. Anak motor yang bisa panggil bro. Apa panggilnya? Cak. Nah, gitu. Boleh pinjam 15.000 Cak. Mau beli makan. Duit 25. Kawan minjam 15. Lebih dari 50% kan? Dikasih enggak? Kasih 15.000 tuh. Sekarang punya duit 250 juta. Kawan pinjam 150 untuk makan. Hah? Kasih. Iya ke? Saya pertama kali baca ayat ini nih. Hah? Oke. Saya kan belum baca ayat 76-nya kan? Begitu saya baca ayat 76-nya temenung saya. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Bual rupanya. Apa? Bual. Nanti Ustadz kalau udah laku tanah saya, udah laku ruko saya bantu Ustadz. Mana dia? Hilang. Hilang. Apa? Hilang. Ghosting kalau bahasa anak sekarang. Maka saya ketemu orang susah tuh, dulu saya tuh responnya tuh, oh ya kakak harus begini. Sekarang tuh datar-datar ya. Oh iya sip, insya Allah dimudahkan. Karena waktu nanti akan jawab kelakuan asli. Maka tadi malam ada dikasih deadline kan, Ramadan tidak ada berubah-berubah, katikaulah.com gitu bikinkan website khusus untuk dia aja. Website itu isinya dia aja website. Lagi susah datang, begitu senang hilang. Dulu suka kesel sama orang begitu, sekarang udah paham. Allah jadi gituin, apalagi cuma kita. Ayo, falamma atahum min fadli. Apa yang dia lakukan? Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi saya jadi paham. Dulu kan ini orang kaya, diajak infak 25.000 rupiah per bulan. Kok enggak mau infak beras yang cuma 25.000? Beli aki Harley Davidson 9 juta bisa langsung beli dia. Dulu saya kesal. Kan bayangan saya nih, orang kaya nih kalau 25.000 gampang lah. Tapi ternyata yang mau berinfak 25.000 untuk anak yatim penghafal Quran tuh justru orang kecil, pedagang sayur di pasar. Mohon maaf ya bang kakak, tukang parkir, buruh-buruh di pelabuhan. Itu yang malah join. Ibu-ibu penjual asongan di pantai Parangtritis, di beberapa pantai-pantai di Jogja itu.
Justru yang kecil-kecil begitu yang ngasih 25.000. Yang kita pikir kaya raya tuh. Tak ada connect. Saya udah pergi berkali-kali. Kan saya bilang kemarin saya cerita datangin mereka gitu. Semenjak itu saya bersumpah betul. Kalau bahasa orang Melayu itu pajo gila gitu lah. Do you understand? Nggak, alhamdulillah bagus. Memang harapan saya orang nggak paham. Itu miso versi Pontianak. Saya bilang nggak mau lagi aku nak ini. Kau support alhamdulillah, ndak kati kau lah. Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Nah, ayat 77 ini yang seram Bang Kakak. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa Allah bilang? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Ini bukan ke orang bodoh Bang Kakak. Ditancapkan kemunafikan. Allah yang tanam. Diinstal sama Allah kemunafikan. Ila yaumi yalqaunahu. Sampai hari ketemu sama Allah. Berarti kan dunia munafik. Dikubur dicatat sebagai munafik. Dibangkitkan dalam keadaan munafik. Na'udzubillah min dzalik. Anggap remeh loh. Janji terus bual tuh. Nanti Ustaz kalau saya sukses saya sedekah Ustaz. Benar. Istiqomah nanti saya. Tenang ya. Yang penting masalah saya selesai loh. Itulah kira-kira kalimatnya hari ini. Dan Allah bilang aku tancapkan kemunafikan. Ya Allah yang nancapkan kemunafikan. Kemarin saya nonton video di Surabaya, ada repost, saya lupa akunnya apa. Pokoknya Surabaya logatnya. Bisa gitu jual balon, sudah 25 tahun. Terus ditanya, Bapak berapa harga balonnya? 5.000. Terus tadi dia bilang ada orang beli balon tuh 6.000 minta 2 karena duitnya tidak cukup. Saya kasih aja kata dia. Bayangkan tukang jual balon bisa sedekah dengan gitu mudahnya. Sama kayak tukang gali kubur. Mana poster yang tukang gali kubur? Tukang gali kubur, pemandi jenazah. Itu ada satu orang ditanya, Pak, Bapak ketika dapat paket dari Indonesia Mustahil Lapar, Bapak ambil apa? Saya ambil kopi, saya ambil susu, ambil gula, tepung. Sisanya Pak, sisanya saya sedekahkan. Hah? Ngapa Bapak sedekahkan? Dia bilang, ada banyak orang lebih susah daripada saya dek, kata dia. Kaya itu tentang nominal atau mental? Ayo coba jawab. Kaya itu nominal atau mental? Kenapa Allah marah betul sampai ditancapkan kemunafikan dalam hati mereka sampai hari mereka menemuinya? Karena bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Kau bohong kata Allah. Dustamu itu yang bikin aku murka. Kalau dulu kau tak berjanji tidak ada masalah. Ini dia janji. Nanti ayah mendoakan kalau sukses, kalau berhasil. Maka saya bilang tadi malam kan, tidak ada waktu yang ideal untuk memulai kebaikan kecuali sekarang. Karena nanti masih misteri. Besok lusa tuh tidak tahu kapan. Nah, kita balikkan ke materi kita di awal tadi. Ada 3 pintu gerbang iblis itu. Yaitu pertama penundaan. Yang kedua prasangka buruk. Yang ketiga putus asa. Iblis tuh tahu. Kalau langsung diajak prasangka buruk, mungkin orang tuh nolak gitu, reject. Oh iya, betul. Ditulis di gerobaknya tuh, di belakang jual balon itu anak yatim gratis. Gratis balon. Ya Allah, dia mungkin untuk makan sendiri jak susah. Dan memang itu yang saya rasakan Abang Kakak. Saya ngalami betul tuh fase-fase itu tuh. Memang kalau lagi susah lagi itu, hati itu lembut sekali. Maka apa yang sedang saya takutkan sekarang nih, Abang Kakak? Di posisi yang penuh nikmat sekarang ini, ya kan tadi kan kalimat Fatih itu emang seterkenal itu kaya. Itu jadi muhasabah introspeksi, apakah syukurnya nambah dengan yang dulu gitu loh. Apakah syukurnya nih, ya tadi saya bilang kan doa-doa yang biasa saya baca. Ada saya posting tuh, saya repost. Bapak penjual balon tuh bilang Allah itu kaya, Gusti Allah itu sugih. Gusti Allah itu sugih. Saya dengar kalimat itu keluar dari mulut seseorang yang begitu tuh kayak kena panah gitu, sakit sekali rasanya.
Ya Allah, hebat ya dia bisa punya prasangka baik sehebat itu gitu sama Allahnya gitu. Kita yang kadang-kadang masih tidur pakai AC nih, terbang-terbang masih pakai pesawat, ya kan? Tak berkurang rasanya nikmat yang Allah kasih ke kita. Maka saya bilang kaya itu bukan nominal tapi mental. Kaya itu tentang apa? Tentang mental. Kemarin beli es teler, lihat di gerobak bapaknya 500 rupiah per porsi untuk sedekah. Jadi abang kakak, ngapa sih kita tuh dikasih hidup susah gitu, supaya hati kita hidup. Kenapa kita disuruh jalan ke bawah, biar kita bisa menemukan syukur yang asli. Syukur dengan syukuran tuh jauh beda abang kakak. Kenapa Allah perintahkan kita beriman lalu beramal soleh, supaya kita turun ke lapangan, jangan keenaan di atas panggung. Kata guru saya, orang yang perlu dinasihatin itu adalah khotib. Karena tiap minggu dia pindah-pindah masjid. Maka saya sejak mungkin ada 6 tahun atau 7 tahun yang lalu udah ninggalkan dunia panggung ini. Karena saya udah sadar, tiap subuh udah aku nasihatin orang di sini nih. Bila lagi aku dapat nasihat. Jalan, saya ketemu sama orang itu tukang jual ikan. Sambil dia nyiang ikan tuh sambil subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bisa dia jadikan nyiang ikan tuh sebagai ladang amal gitu. Cerita Bang Abu ngaduk nasi sambil subhanallah, alhamdulillah. Cerita tukang gali kubur mandikan jenazah kan 40 tahun, 50 tahun, 3 generasi. Ada yang sampai udah lupa, saya tidak ingat deh kata dia kapan saya. Pokoknya saya ini ngajar ngaji sampai semampu saya, sampai saya mati lah. Umur udah 60 lebih. Sampai udah tidak ingat kapan mulainya. Bisa istiqomah gitu. Saya kalau nengok orang yang lebih tua lalu istiqomah tuh, saya mandang ke diri saya, aku nanti di umur segitu cuman ya? Sampai enggak segitu. Nah maka tadi ayat yang kita baca di At-Taubah ayat 75 dan 76 ini tamparan betul gitu. Kenapa ketika datang nikmat justru malah lalai, datang nikmat justru malah lemah. Tentu dengan standar masing-masing ya Bang Kakak ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya salah satu doa yang saya jaga ketika saat-saat ini adalah doa minta perlindungan. Nih yang tadi 833. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa hum yastaghfirun ini present continuous tense Abang Kakak. Sesuatu yang sedang terus dan akan terus dilakukan. Jadi dulu saya minum air putih aja tak ada duit gitu ya. Nah hari ini atas izin Allah mudah-mudahan bisa istiqomah jadi jembatan untuk kebaikan banyak orang. Tapi tetap dalam kondisi sadar. Nah kalau bahasanya guru saya tuh menyadari kesadaran apa? Menyadari kesadaran itu dengan istighfar. Supaya tidak kena azab. Tegurannya kan macam-macam. Sombong. Atau istidraj. Nauzubillah. Dan dua-duanya itu tidak benar gitu. Tidak enak. Maka ketika saya ada waktu semenit, 2 menit atau berapa gitu. Nah, sempatkan betul saya duduk dalam kondisi sadar hati. Bilang sama Allah, ya Allah. Nikmat yang ada ini jangan sampai kau cabut. Nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat taat. Jangan cabut. Dan jangan juga, ya Allah bikin aku lalai gara-gara nikmat-nikmat ini. Punya nama, ya kan? Popularitas. Dikenal orang. Apalagi kalau kayak di Munzalan kan, katanya pengasuh. Itu benih-benih sakit jiwa Bang Kakak. Ya kalau di Instagram tuh centang biru gitu kan. Kan waktu Lukmanul Hakim Pontianak centang biru kan, budak-budak yang laporan. Ayah man udah centang biru sekarang. Nggak bisa centang hijau ke? Nggak bisa. Tapi ternyata centang biru pun nggak bisa gak dipakai untuk live. Ya Allah mau nunjukkan permainannya tuh. Senda gurau belaka. Masih gak akun yang cuma seuprit followernya yang dipakai untuk live? Terbatas sama kakak. Maka mudah-mudahan ini sebagai penutup. Ada yang minta solusinya cepat, tapi sujudnya singkat. Sepertinya ini orang. Itu dulu abang kakak pagi hari ini. Mudah-mudahan perenungan ini bikin kita makin sadar, makin lembut hati kita.
makin banyak kita muhasabah, makin kita tuh tidak lagi bersandiwara gitu dengan ketawaduan, tidak lagi bersandiwara dengan kepura-puraan, tidak lagi bersandiwara dengan permainan kata-kata, ndak. Tuh, betul ya Allah, ini aku banget. Ustaz ngomongin saya, kata dia. Coba diulang. Ada yang minta solusinya cepat, tapi sujudnya singkat. Sepertinya ini orang kurang sehat. Likullin darajatun mimma amilu. Abang kakak, kenapa umroh bahagia itu tagline-nya? Ya kan? Apa konsep atau fundamental di dalamnya untuk dua aja saya bilang kan? Masih ingat enggak? Umroh bahagia. Untuk apa perjalanan umroh kita? Bertaubat dan memperbaiki diri. Kakak yang mau berangkat umroh, pesan saya dua aja. Niatnya ke sana bertaubat dan memperbaiki diri. Minta ampun ke Ayahman, bukan minta ampun minta ampun dulu. Saya putaran tawaf tuh, saya dengan nikmat yang sudah Allah kasih, rasanya malu mau minta-minta yang lain. Tapi abang kakak boleh setuju boleh enggak ya? Saya awali tawaf saya tuh dengan istighfar minimal, mengistighfari organ tubuh saya nih, mata, tapi dari telinga kan kita mulai kemarin, telinga, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh, mohon maaf dari kemaluan, perut, ginjal, jantung, liver, dan segala macam, sampai peredaran darah di atas, putaran ke-6, putaran ke-7 hati. Hasad, munafik, iri, ujub, riya, sum'ah, palsu, ndak sinkron, omongan A, hati B, omongan B, mulutnya C, ndak sinkron. Tak bersihkan sama Allah mumpung di tempat wifi yang kencang. Saya bilang, ya Allah ampunkan saya ya Allah, banyak salah saya, aib saya banyak ya Allah, minta ampun sama Engkau. Dan rasanya plong aja gitu habis di putaran tawaf itu. Karena saya yakin dan sangat percaya Allah lebih tahu yang saya butuhkan. Saya ulang ya, telinga, mata, hidung, mulut, ini 1, 2, 3. Ini putaran keempat, kaki putaran kelima, 6 putaran seluruh tubuh dari mulai kemaluan, perut, ya kan? Kemudian ginjal, terus itu diistighfarin semuanya karena ada makan yang haram, sifat atau zatnya. Lalu di putaran ke-7 terakhir putaran hati, termasuk dendam, kesal, dongkol. Ada mungkin kakak-kakak yang suaminya diambil sama ubur-ubur ya. Dah ikhlaskan, lepas, dia pergi warung kopi tak balik-balik. Dah selesai, tak apa-apa gitu. Ambillah ambillah. Jangan sampai engkau yang pergi dari saya ya Allah gitu. Dah. Begitu kira-kira Bang Kakak materi hari ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Allah bukakan pintu-pintu kemaslahatan, pintu-pintu kebenaran. Dan mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan hati kita ini dihidupkan terus sama Allah, sehingga kita mudah menerima kebenaran, mudah menerima kebenaran, mudah mengakui kesalahan, bisa merespon dengan benar. Tidak apa-apa Bang Kakak, masih di dunia nih, ngaku salah di hadapan Allah tuh keren. Ngaku salah di hadapan Allah tuh keren. Itu yang bikin kita mudah-mudahan selamat dijaga Allah. Begitu kira-kira Bang Kakak yang baik. Barakallahu fikum, doakan saya ya, doakan istri saya, Bunda doakan anak-anak saya 4F, doakan kami sekeluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Juga doakan mama saya Wawa yang sedang umroh, ya kan? Ibu di Lampung, doakan kami semuanya dijaga, dilindungi Allah. Doa yang sama dari saya untuk semua Bang Kakak di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia kita doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khatimah,
alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak abang kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.